Apa saja sebenarnya yang disampaikan seorang jurnalis investigatif Amerika, Alan Lane, tentang Prabowo Subianto yang sebenarnya dia sudah wawancara sejak tahun 2001 lalu. Kami hadirkan dalam bentuk infografik berikut ini. Dari sebuah media online. Salah satunya menyatakan seperti ini, namun kata Naim, sikap Prabowo dulu terhadap Gus Dur sangatlah kontras. Di hadapan saya, Prabowo tidak intinya mengecam Gus Dur dan demokrasi, tulis Naim. Menurut Naim, Indonesia belum siap. Ini mengutip yang disebutkan oleh Prabowo ya, Indonesia belum siap untuk demokrasi. Di negara kami ini masih ada kanibal, masih ada kerumunan yang bikin rusuh. Demikian ucapan Prabowo yang dicatat oleh NE. Indonesia perlu, lanjut Prabowo, rezim otoriter yang jinak. Apakah ini yang tadi nyambung dengan yang Anda sebutkan, Bung Moni, terkait dengan artikel di Der Spiegel itu ya? Persis, ya, tapi sebelum ke situ saya mau mengatakan bahwa kehebatan Gus Dur, kebesaran Gus Dur itu hanya bisa dirasakan oleh orang hatinya lurus. Dan bisa dimengerti oleh yang pikirannya jernih. Nah, artinya bahwa yang menghina Gus Dur ketika diminta dulu, menurut saya itu orang-orang yang di luar peradaban demokrasi ketika itu. Itu, dan terserah siapapun yang menghina. Nah, kembali ke statement soal otoriter jinak, saya kira ini debatable kemudian, karena seperti apa bentuk operasional dari otoriter jinak? Apakah boleh menculik? Apakah boleh membunuh orang-orang yang dianggap melawan negara dalam tanda petik? Dan melawan negara ini kan soal definisi kekuasaan. Kalau kita kritis dan benar, tapi kalau yang dilawan adalah penguasa yang lalim, kan kita dianggap subversif. Sehingga apakah itu rezim otoriter jinak itu atau tidak? Tetapi saya kira nyambung dengan pembacaan Der Spiegel tadi, bahwa pemakaian simbol-simbol seperti baju Heinrich Himmler yang dipakai oleh si Dani, dan dia tidak mengerti makna itu yang ada di dada sama Dini. Ini kan simbol ketangguhan militer dan juga kekakuan negara pemerintah. Dia bilang efisiensi pemerintah, maksudnya itu pemerintah yang tegas, yang kuat, yang kaku dan sebagainya. Nah, ini sebetulnya bentuk terlihat dari substansi yang di dalam hati, spirit. Jadi ada spirit, ada roh, semangat untuk menghidupkan sebuah demokrasi berbasis militerisme. Nah, ini sebetulnya, dan saya kira istilah otoriter jinak pasti mengarah ke sana. Nah, pertanyaannya adalah visi misi soal demokrasi sipil yang dipaparkan dan diserahkan ke KPU, bagaimana itu bisa dipertanggungjawabkan ketika substansi roh dari kekuasaan yang mau dibangun itu adalah militerisme. Baik, sekarang sudah tersambung juga ini tim dari pemenangan Prabowo Hatta, ada Bung Tantowi Yahya. Selamat malam, Bung Tantowi. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bung Tantowi, yang menjadi perbincangan bahkan sudah ada reaksi begitu yang muncul adalah tentang penggunaan kutipan pernyataan Gus Dur yang memuji sosok Prabowo Subianto. Ini menuai kontroversi karena dinilai justru bertentangan dengan apa yang terjadi, misalnya apa yang sedang dilakukan oleh tim pemenangan yang lain seperti Ahmad Dhani. Jadi ada sisi yang kontradiktif begitu, Bung Tantowi. Tanggapan Anda seperti apa, Bung Tantowi? Statement Gus Dur itu kan benar adanya. Jadi itu kan rekaman video yang tidak mungkin bisa direkayasa. Saya rasa statement yang disampaikan oleh Gus Dur waktu itu ya berdasarkan keikhlasan beliau terhadap ketokohan dari Pak Prabowo Subianto. Kemudian kedua, terkait dengan karya video klip dari Ahmad Dhani, bukan begitu pertanyaannya? Ya, segala sesuatu yang terjadi di kelompok kami ini kalau mau dikait-kaitkan akan terkait semua. Tapi kami melihatnya itu kan dari perspektif yang berbeda, bahwa apa yang dilakukan oleh Ahmad Dhani itu adalah sebuah karya seni. Nah, karya seni itu ya kalau kita melihat cara pandang dari seorang seniman tentu berbeda dengan cara pandang orang biasa. Cara berpikir, cara berpakaian seorang seniman itu ya tentu tidak bisa kita lihat, kita nilai dari konteks kita yang bukan seniman. Nah, itu walaupun misalnya ada kritik. Saya boleh saya potong sedikit, Mas Tanto. Ini kita agak hati-hati. Ini kita mempersoalkan pemakaian seragam Heinrich Himmler itu oleh Dhani, kan
karena dimulai oleh Der Spiegel kan. Dan kita harus tahu juga tahun lalu itu mahasiswa seni di Freiburg kalau nggak salah itu melakukan protes terhadap birokrasi dan dia melukis wajah Hitler dan dia sebarkan di internet dan dia ditangkap tengah malam jam 2. Nah artinya bahwa ini perkara yang serius bagi kelompok, bagi negara. Ya, bukan sebagai Jerman. Maksudnya bukan sekedar seni dan bukan sekedar seni, tapi musisi, analisa Der Spiegel sebetulnya Pak mau mengatakan bukan soal pemakaian simbol itu saja oleh Dhani, tetapi ada semangat kekuasaan yang berbasiskan militer, itu sebetulnya mau diangkat. Ya, itu kan terjemahan Anda sendiri Pak Boni yang terhormat. Apalagi Anda pernah lama di Jerman. Nah, enggak, itu isi beritanya. Bukan soal itu. Tapi kan kalau Anda melihatnya dari sisi berseberangan, yang memang selalu mengasosiasikan Pak Prabowo dengan militer, pasti akan seperti itu. Tapi hargai juga dong pendapat orang lain yang tidak menerjemahkannya seperti itu. Masih banyak orang yang tidak sependapat dengan pendapat Anda. Ini bukan terjemahan saya Pak Tanto, itu pemberitaan oleh Der Spiegel itu mengarah kepada kesimpulan bahwa subjudulnya, coba deh Anda baca itu berita, ada subjudul yang dibilang kenapa Prabowo senang bermain dengan estetika militer dan seterusnya dan kesimpulan ya masuk akal lah, orang dia mantan militer. Nah, pertanyaan tuh Anda bisa tanya ke saya, kenapa Tantowi suka bermain dengan ornamen-ornamen cowboy? Ya karena saya suka musik country. Iya, berarti tidak bisa lagi itu betul. Oke, berarti Anda kan setuju sekarang bahwa pertarungan pemilu 2014 ini adalah pertarungan antara Prabowo yang ingin membangun demokrasi berbasis militer dengan Jokowi yang ingin membangun demokrasi sipil. Kalau kesimpulan kesimpulan Anda tidak pernah kita mengatakan membangun demokrasi berbasis militer. Coba Anda buka di mana statement Pak Prabowo. Bukan, kita kan bicara analisa, Bos. Kesimpulan atas keinginan Anda sendiri, bahaya loh ini. Enggak, ini kita bicara analisa terhadap semangat politik yang mengatakan akan membangun demokrasi berbasis militer. Kalau ada, ayo tunjukkan buktinya. Baik rekaman video maupun tulisan. Tadi kan Anda setuju bahwa Prabowo senang bermain dengan estetika militer dan Anda bilang ya dong dia mantan militer. Nah, kalau misalnya kita seret ini bahwa ini sebuah semangat untuk membangun demokrasi berbasis militer. Itu kan kesimpulan. Itu bukan kesimpulan. Oke. Baik, kita kembali ke soal penggunaan atau pengambilan kutipan nama Gus Dur begitu ya, mengutip telah memuji. Kalau menurut Bung Tantowi tadi, Bu Lili, memang itu kenyataan ya, itu tadi yang seperti saya tanyakan, itu substansinya. Saya katakan itu memang kenyataannya seperti itu ada, tetapi pada waktu itu di dalam konteks apa kita juga nggak tahu gitu loh. Itu ditayangkan kita udah tahu ada seperti itu, tapi kita nggak tahu itu peristiwanya untuk konteks apa. Tapi saya menganggap ini adalah sebuah pengambilan memanfaatkan ucapan Gus Dur untuk menarik suara dari memanfaatkan ucapan Gus Dur begitu, Bung Tantowi. Tanggapan Anda seperti apa, Bung Tantowi? Bu Lili. Ya, Tantowi. Halo Bu Lili. Ya, apa kabar? Baik Bu, saya kangen sama Ibu. Ini teman baik saya di Komisi 1. Jadi kutipan itu Bu diambil tahun 2009 ya, ketika Pak Prabowo itu maju sebagai calon wakil presiden Ibu Megawati. Jadi kalau mau dibicara relevansinya, ya relevan Bu, karena waktu itu kan sama-sama ingin memimpin negeri ini. Cuman waktu itu sebagai calon wakil presiden, sekarang ini calon presiden. Jadi kami juga tetap menganggap begini loh ya. Ada kalau kita pemanfaatan itu betul-betul kenapa nggak pernah diputar sebelumnya justru pada sekarang ini. Nah itu yang Bu Lili dan Pak Tantowi, nanti kita akan lanjutkan lagi. Kita harus break terlebih dahulu. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Prime Time News.